Percaya diri bahwa bisnis ini akan besar dan terus makin besar. Oke, baik, dulunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan panjang umur, masih sehat walafiat, serta masih digerakkan hati kita untuk datang ke pertemuan yang insya Allah pertemuan pada siang hari ini bisa merubah kehidupan kita semua dari yang kurang baik jadi baik dan dari yang sudah baik menjadi jauh lebih baik. Sekarang saya mau bertanya, siapa di ruangan ini yang baru pertama kali melihat wajah saya dan mengenal saya? Bisa angkat tangan yang baru pertama kali. Itu artinya Anda baru join di masa Covid. Wah, tepuk tangan untuk Anda, banyak sekali ya bagi saya ya. Baik, nama kata saya, perkenalkan nama saya Afrial. Latar belakang saya berasal dari 60 juta sel sperma yang jadi dasar. Berhasil lah lawan saya ya. Itu mah kadang-kadang saya Pak Arya loh 60 juta sel sperma. Saya baru tahu, iya sel gue banyak amat ya 60 juta gitu ya. Jadilah saya gitu ya. Oke, Anda ya, bercanda ya. Oke. Latar belakang saya sebetulnya saya berasal dari kalangan keluarga berada. Iya, berada dalam garis kemiskinan maksudnya. Ya, saya hanya seorang kenekbus saja bagus sekalian ya. Kenekbus Kampung Melayu Grogol 213 PPD. Ya, makanya saya ngomong itu nggak bisa pelan. Ya, suara saya udah kayak nelentoa. Kenapa? Karena 16 tahun saya berada di terminal di kebisingan kota teriak-teriak. Jadi kalau ngomong pun kadang-kadang seperti orang teriak gitu ya, padahal enggak. Itu istri saya kalau di rumah suka, kalau saya lagi ngomong suka langsung gini. Pelan-pelan. Ya, kurang lebih karena udah 16 tahun saya di terminal, ya jadi kenek. Nah, kenapa saya jadi kenek? Jawaban saya sederhana Bapak sekalian, karena bapak saya supir. Ya, jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, itu kejadian di saya. Nah, bapak saya juga hasil buah yang jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kenapa? Karena kakek saya itu kerjanya tukang roti di terminal. Jadi kami sudah 3 generasi di terminal, Bapak sekalian. Ya, saya sampai akhirnya saya mikir begitu saya punya anak, saya mikir jangan sampai anak saya jadi tukang ngamen di terminal. Generasi keempat gitu ya. Makanya di situ saya punya tekad. Saya boleh lahir dari keturunan orang miskin, tapi kemiskinan hanya boleh sampai di saya, tidak boleh di generasi orang lain. Itulah tekad saya, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya, bagaimana caranya orang seperti saya yang cuma pendidikannya SMA, yang tidak punya teman banyak, yang tidak punya modal untuk memulai sebuah bisnis, yang tidak punya pengetahuan untuk bisa sukses. Akhirnya saya masuk ke dunia MLM, multi level marketing. Nah, siapa di sini ada yang pernah ikut MLM? Ngaku aja. Nggak mungkin lah pada polos kayak buku catatan. Coba siapa yang pernah diajak-ajak bisnis MLM? Nah, mulai ngaku. Yang lain yang nggak nunjuk, ini nggak pernah diajak gitu. Saya bicaranya nggak usah ikut lah ya. Yang diajak, pernah diajak sama temennya? Ada? Sering. Ada ya? Betul ya? Iya. Bahkan di Indonesia ini sampai ada anekdot loh. Ada anekdot begini, naiklah pesawat ke wilayah Indonesia, kemudian jatuhkan 3 buah batu, sembarang aja, jatuhin 3 buah batu dari pesawat tersebut. Percayalah, 2 dari 3 batu tersebut kena kepalanya orang yang ikut MLM. Kenapa? Karena saking banyaknya orang ikut. Nah, saya ikut Bapak Ibu sekalian, saya ikut network, saya jual-jual produk. Tapi akhirnya saya menemukan bahwa diri saya ternyata tidak orang yang tidak punya bakat jualan. Ya, jadi beli produk 1 juta, balik modalnya akhir bulan cuma 200.000. Kenapa? Sisanya minum. Kalau saya jualan kopi, kopinya habis, bagi-bagi minum bareng
Makanya saya nggak pernah bisa sukses, nggak pernah bisa keluar dari terminal, Bapak Ibu. Sampai akhirnya di usia 37 tahun, ada orang bilang life begin at 40, hidup dimulai dari usia 40, belum? Nah, saat saya usia 37 tahun, 3 tahun lagi menuju 40, saya hidup dalam garis boleh dibilang di bawah garis kemiskinan. Kenapa? Karena saat itu ngenek udah nggak kayak dulu. Dulu saya bisa tiap hari jadi ngenek mobil. Sehari bisa dapat 50.000 tiap hari. Tetapi sejak zaman itu 2014 itu banyak mobil rusak. Jadi saya paling 1 minggu itu paling bisa sekali 2 kali aja. Itu udah alhamdulillah ya. Karena tidak ada regenerasi lagi suku cadang dan lain sebagainya gitu. Dan saya hanya kenek layang, bukan yang kenek dapat gaji. Kenek layang, jadi ada kerja dibayar, tidak kerja tidak dibayar gitu. Nah, diperparah lagi 2013 itu saya single parent, ya, alias tidak punya istri. Saya cuma bersama anak saya. Nah, ini foto anak saya nih. Sorry, kemana tadi saya? Oke. Ya. Nah, ini jadi sebelah kanan itu foto saya bertiga sama anak saya. Oke. Lupa mulu saya. Masih asing aja gini. Udah keren ya. Nah, itulah bukti bagus kalian ya. Nah, ini foto saya hanya bertiga saja ya. Saya sudah 3 tahun jadi bapak rumah tangga dan jadi ibu rumah tangga. Sudah 3 tahun. Ya, wih, menderita banget saya saat itu ya. Kenapa? Umur lagi sedang-sedangnya loh. Ibu-ibu nih ketawanya paling kencang kalau ngomong gitu. Sampai akhirnya orang tua saya saking susahnya hidup dan saking udah berantakannya. Nah, saya mau tanya Bu sekalian. Saya mau tanya kepada Anda. Kalau Anda jadi orang tua, kira-kira siapa di antara Anda yang masih membelai anaknya, kepala anaknya? Siapa yang masih membelai anaknya? Anda yang orang tua sekarang, siapa yang masih membelai anaknya? Banyak ya? Nah, pertanyaan saya, anak Anda, anak kita yang pantas dibelai itu anak kecil atau yang sudah dewasa? Kecil dong, betul nggak? Kalau udah dewasa aneh nggak? Aneh, betul nggak? Nah, ibu saya 1 tahun, kira-kira 5 bulan sebelum kenal 3i, itu belai wajah saya, belai belakang kepala saya kayak anak kecil. Kenapa? Saya duduk bengong depan rumah, gitu ya, ngeliatin pagar, kan udah mulai stres kan, pagar diliatin orang, TV kayak diliatin gitu. Ini pagar diliatin bengong gitu ya. Nah, orang tua saya belai saya, dia cuma bilang, nah, dia ngomong kayak anak kecil ke saya. Nah, gua kasih tahu sama lo dengan bahasa Betawinya, hidup lo nih udah susah dicak. Tahu? Kalau bahasa Indonesianya, hidup susah dicak itu udah susah dibenerin. Bayangin loh ya, orang tua sampai ngomong gitu. Berarti kan udah parah banget ya. Hidup lu nih udah susah dibenerin, udah susah dicak. Kenapa? Lu anak 2, anak sama lu, pekerjaan kagak ada. Jadi nggak usah ngimpi dah lu punya bini. Gak usah ngimpi hidup normal kayak orang-orang. Itu mah entar belakangan. Nah, hidup lu nih bisa balik lagi normal, bisa balik lagi bener. Obatnya cuma 1. Itu dia bilang, yaitu lu kaya. Dah, titik, itu aja. Jadi kalau ntar lu ketemu usaha, lu kerjain sekeras-kerasnya, nggak usah ngeluh sampai lu kaya. Itu pesan ibu saya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kesempatan datang kepada saya lewat seorang teman, Bapak Kwancen. Beri tepuk tangan untuk Pak Kwancen. Tidak lain menginformasikan diri kepada saya di awal tahun, di Januari 2014, saya kenal bisnis 3i. Satu hal yang saya tanya pertama kali sama Pak Kwancen, ini bisnis ada jualannya nggak? Karena itu yang paling saya takutin. Begitu dia bilang, kagak lah, emangnya MLM. Baru saya buka telinga. Nah, ini cakep nih. Yang kedua, bisnis ini ngajak-ngajak orang. Iya, berapa banyak? Pokoknya 3 jadi bagus. Lu bisa kaya. Dia presentasi 1 jam. Tapi yang nyangkut di kepala saya, cuma kalau saya ketemu 3 orang bagus kayak saya. Itu aja. Ya, jujur lah, berapa banyak di antara Anda yang nyangkut semua presentasinya hafal? Nggak banyak kan? Namanya kita manusia nggak mungkin dong kayak komputer langsung terekam, betul nggak? Ya, tapi setidaknya ada benang merahnya lah yang Anda ambil, betul?
Nah, saya waktu beliau presentasi 1 jam, benang merah yang saya ambil adalah yang saya ingat, kalau saya ketemu 3 orang yang sama semangatnya dengan saya, gue kaya, itu aja. Makanya Bapak Ibu sekalian, pulang dari presentasi, wajah saya waktu datang presentasi itu muka saya 5 watt. Kayak lampu angkringan redup gitu ya. Lampu angkringan ada ya di Makassar, angkringan ya. Redup. Begitu pulang terang benderang. Kayak mall. Ya. Walaupun saya belum pegang uang nih, tapi seakan-akan saya dapat sesuatu yang besar, saya dapat gunung emas nih. Nah, nanti Anda perhatikan berapa banyak Anda keluar dari ruangan ini, wajah Anda terang benderang seperti saya. Saya doain rezekinya sama dengan Anda. Pulang terang benderang. Saya waktu itu presentasi, saya bawa anak saya. Pulang, anak saya masih kecil, yang paling kecil ini ikut presentasi. Pulang saya ngobrol sama dia. Nah, doain papa. Kenapa? Tadi teman papa tuh ngomongin bisnis. Bagus. Ya anak kecil diajak ngomong bisnis, waktu itu umur 4 tahun, ngerti juga kagak, udah nggak? Ya cuma kan pikiran saya mau curhat sama siapa, bini kagak ada, udah nggak ya? Ya udah, sama anak aja lah. Dia bilang, doain aja nak, doain papa ketemu 3 orang bagus. Anak saya bengong. Terus dia tanya, emang kalau ketemu 3 orang bagus, kenapa pak? Saya jawab, kaya kita nak. Iya pak, iya kaya kita, makanya aminin. Doain papa ketemu 3 orang bagus, amin, amin pak. Amin yang kenceng. Amin pak, yang kenceng lagi biar malaikat dengar. Amin pak. Gue punya emak lagi enggak? Gitu. Tapi yang penting, karena pintu buat punya bini, kayak dulu kata ibu saya kan begitu. Iya kan? Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya ngobrol lagi sama orang tua saya, pokoknya semua saya kumpulin, seakan-akan tuh saya kayak punya perusahaan baru yang bakalan launching. Bayangin tuh, udah modalnya nggak ada waktu itu ya. Jadi modal belum punya, ya. Tapi di mana ada kemauan, di situ kita bisa bikin jalan, betul nggak? Akhirnya saya gadain sepeda motor saya ini, karena ini satu-satunya harta saya yang ada BPKB-nya atau ada suratnya. Nah itu saya gadain ke terminal. Ya, saya pinjam uang, saya buat nabung bisnis Riai. Bismillah, saya jalan, saya genjot. Dan saya ingat pesan orang tua saya, kalau lu ketemu bisnis bagus dan lu yakin bisa, lu kerjain segila-gilanya, sekeras-kerasnya dan gak usah ngeluh. Itu di Terngiang. Saya jalanin bisnis ini. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Bahkan kedua anak saya ini menemani. Ya, seringkali setiap Sabtu Minggu, banyak teman-teman di kantor itu lihat. Satpam juga lihat, tahu semua. Setiap Sabtu Minggu anak saya ini ngikut kemanapun saya pergi. Nah cuma yang kecil ini adatnya luar biasa. Kalau di rumah dia nggak kelihatan manjanya, tapi kalau depan orang banyak itu nemplok aja di belakang, nggak mau turun. Ya, nggak mau turun. Jadi ya udah terpaksa saya bawa gendongan emak-emak gitu, kain gitu ya. Jadi saya gendong, jadi kayak osin tau, osin. Gendong zaman dulu osin gitu, gendong. Ya udah gitu aja. Kalau presentasi ikut aja, habis kalau dia turun nggak mau, saya nggak gitu nanti megang mulu kan, saya agak ribet. Ya udah gendong. Pulang juga gitu, saya ikat kalau pulang. Ya jadi kami ini kayak keluarga Salak. Tahu Salak ya, bukan Salak? Kan kalau gedenya 2, kecilnya 1.